Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dan juga pertemuan-pertemuan kita yang lain benar-benar akan menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak para jamaah untuk bertadabbur Al-Quran lagi, dan kita mencoba untuk menelaah surat Al-Fil. Di dalam rangkaian ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fil ini, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mencoba untuk menelaah apa makna ayat ini. Ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fil ini dimulai dengan kata yang seringkali menjadi bahan pertanyaan. Alam taro. Tidakkah kamu melihat? Ini sebuah pertanyaan yang maksudnya adalah tahukah kamu? Padahal kalau diartikan secara harfiah artinya tidaklah kamu melihat. Tidakkah kamu lihat? Nah, penyampaian pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau tidak menyaksikan peristiwa itu, tetapi bisa menyaksikan bekas-bekasnya hingga seolah-olah beliau melihatnya. Nah, pertanyaan ini dimaksudkan untuk memancing perhatian agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya nanti bisa belajar dari peristiwa sejarah yang pernah terjadi dan mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Kemudian ada rangkaian kata ashabil fil, para penunggang gajah. Maksudnya adalah Abraha dan pasukannya yang menggunakan gajah sebagai kendaraan untuk berperang. Lalu ada kata yang terangkai kaidahum, tipu daya mereka, yaitu tipu daya mereka pasukan gajah itu berkaitan dengan rencana mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu ada rangkaian kata fi tadlil, berada dalam keadaan sia-sia, artinya mereka pasukan gajah itu berada dalam kerugian dan kebinasaan. Lalu ada rangkaian kata tayran ababil, burung yang bergerombol yang terbang bersama-sama di udara, baik yang besar maupun yang kecil, membentuk sebuah barisan yang kokoh. Kemudian ada kata sijil, tanah yang terbakar, maksudnya tanah yang padat membatu yang terlempar dari langit dalam keadaan terbakar. Lalu ada rangkaian kata ka'asfim ma'kul, seperti
daun tanaman yang dimakan dan diinjak-injak ulat. Artinya mereka, pasukan gajah itu, hancur lebur bagikan hancurnya daun dan tanaman yang dimakan dan diinjak-injak oleh sekelompok ulat, sehingga mereka sama sekali tidak lagi menjadi ancaman bagi penduduk Makkah pada saat itu yang memang direncanakan akan diserang oleh pasukan gajah itu dengan fokus penyerangannya pada Ka'bah yang mau dihancurkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah menurunkan satu rangkaian ayat yang ada di dalam surah Al-Fil yang mengisahkan tentang sebuah kejadian di masa lalu, di masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fil itu adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, yang mengisahkan tentang seorang gubernur Yaman yang bernama Abraha yang punya rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Dan saat itu Yaman merupakan bagian dari kerajaan Habasyah yang merupakan kerajaan Nasrani. Allah berfirman dengan firman-Nya, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Maksudnya memperhatikan atau melihat dengan mata hatimu. Dan ini pertanyaan untuk Nabi Muhammad SAW yang pada saatnya bisa menjadi pertanyaan universal untuk kita yang mau berpikir. Nah, apa penyebab datangnya pasukan gajah ke Makkah? Di dalam kitab-kitab tafsir memang dijelaskan. Ibnu Katsir misalnya di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula dari keinginan Abraha untuk memalingkan perhatian bangsa Arab dari Makkah ke Ka'bahnya menuju Yaman. Untuk mewujudkan hal itu, Abraha membangun sebuah gereja yang tinggi, besar, dan mewah dengan maksud agar bangsa Arab beralih perhatiannya dari Ka'bah menuju gereja tersebut. Jadi gereja itu sebagai gereja untuk menandingi Ka'bah yang dimuliakan. Nah, karena ketinggian bangunan gereja tersebut, orang-orang Arab menyebut gereja itu dengan gereja Al-Qulais. Nah, cita-cita Abraha ini pun sampai ke telinga penduduk Makkah dan orang-orang Quraisy. Mereka marah dan kesal kepada Abraha karena Abraha dianggap telah melakukan tindakan yang melecehkan. Lalu mereka bertekad untuk menghinakan bangunan gereja yang dibuat Abraha itu, dan salah seorang dari mereka pun membuang kotoran di gereja itu untuk menghinakannya. Nah, ketika mengetahui hal itu, Abraha marah besar. Niat semula yang hanya sekadar menyaingi Ka'bah berganti murka hendak menghancurkan Ka'bah. Ia pun menyiapkan pasukan dengan mengendarai gajah untuk merobohkan Ka'bah. Dan singkat cerita, berangkatlah Abraha bersama pasukannya menuju Makkah. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dikisahkan bahwa perjalanan Abraha menuju Makkah tidaklah mulus begitu saja. Ia mendapatkan perlawanan dari kabilah-kabilah Arab yang hendak menghalanginya untuk merobohkan Ka'bah. Tapi Abraha dan pasukannya terlalu kuat dan berhasil mengalahkan semua perlawanan kabilah-kabilah Arab yang hendak menghalanginya dan menjadikan ketua-ketua kabilah itu bahkan sebagai tawanan. Nah, dinyatakan di dalam Sirah Ibnu Hisham, pemimpin Makkah waktu itu adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, yang memang kemudian merintahkan penduduk Makkah untuk segera keluar dari Makkah karena Abraha sudah membulatkan tekad untuk merobohkan Ka'bah. Nah, jika orang-orang Makkah menghadangnya, mereka tidak akan mengalahkan Abraha karena terlalu kuat, dan Ka'bah pun tetap akan dihancurkan. Dan pada saat itu Abdul Muttalib hanya memasrahkan Ka'bah kepada sang pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saat hampir tiba di Makkah, tiba-tiba gajah yang dibawa Abraha menolak untuk dikendalikan untuk memasuki kota suci tersebut. Maka dikisahkan dalam sirah itu, ia terduduk enggan untuk melangkahkan kakinya tunduk kepada Allah yang menciptakan dan menguasainya. Gajah-gajah itu menolak untuk menghancurkan syiar keimanan. Berbagai upaya memang dilakukan untuk membuat gajah itu berdiri dan berjalan menuju Makkah, namun mereka tetap tidak mau
menuruti perintah untuk berbuat maksiat. Namun ketika diarahkan ke Yaman atau Syam, gajah itu berdiri dan bersegera menaikkan kaki-kaki mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, Alam yash'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Perjalanan mereka yang memang jauh, persiapan mereka yang sudah matang, dan kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan mereka yang mereka hadapi dalam perjalanan, itu pun menjadi sia-sia. Dan mereka betul-betul menjadi orang yang terhalang karena kehendak Allah. Kemudian di dalam rangkaian ayat selanjutnya dikatakan wa arsalaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu bahkan Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah pada saat itu memang mendatangkan apa yang disebut dengan tayran ababil, burung yang banyak yang membawa batu-batu dari sijil, dari tanah yang terbakar. Kemudian mereka pun binasa bagaikan daun yang hancur dimakan ulat karena kehendak Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, betapa besar pelajaran yang terdapat pada surat ini. Betapa Allah Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan dengan begitu mudahnya. Dihancurkan kaum yang kuat yang telah mengalahkan kelompok lainnya dengan makhluk yang tidak pernah diperhitungkan untuk menghancurkannya, yaitu burung-burung kecil yang pada saatnya diutus oleh Allah untuk memusnahkan mereka dengan cara Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari rangkaian ayat yang ada di dalam surat Al-Fil ini? Yang pertama, rangkaian ayat yang ada dalam surat Al-Fil itu menegaskan tentang keagungan kota Makkah yang memang didesain Allah sebagai kota suci. Allah menghinakan orang-orang yang sombong dan merasa kuat hanya dengan mendatangkan burung-burung kecil yang tidak pernah diperhitungkan oleh mereka. Tidak perlu mereka dilawan dengan sepasukan malaikat yang hebat. Dan kisah pasukan gajah ini hanya terdapat sekali saja di dalam Al-Quran. Tidak berulang seperti kisah Fir'aun, kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum Ad dan Tsamud. Karena dalam kisah ini tidak terdapat pengingkaran terhadap Rasul yang merupakan dosa besar dan lebih ditekankan kepada umat manusia untuk dijauhi. Para jamaah yang dirahmati Allah, nahi mungkar itu tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran yang lebih besar. Orang-orang Quraisy mengingkari kemungkaran Abraha yang hendak memalingkan manusia dari Ka'bah. Namun apa yang mereka lakukan menimbulkan kemungkaran yang besar, yaitu tekad merobohkan Ka'bah. Ayat-ayat yang ada dalam surat ini merupakan irhasat, yaitu kejadian-kejadian istimewa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW atau saat kelahirannya hingga menjelang diutusnya beliau. Sekali lagi, ini pelajaran yang baik. Jangan pernah mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Cegahlah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Dan pada saatnya kemungkaran itu akan hilang dan sirna dengan tindakan yang ma'ruf karena Allah ridho. Biidznillah, semua dengan izin Allah, dan yakinkan pada diri kita bahwa tidak ada kemungkaran yang abadi di dunia ketika kita benar-benar berjihad fi sabilillah untuk melenyapkan kemungkaran dengan yang ma'ruf. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran dari orang-orang Quraisy yang mencoba untuk menyerahkan sepenuhnya kepada zat yang memiliki Ka'bah, ini adalah contoh bagaimana sikap tawakal. Memang mereka belum mendapatkan risalah Rasulullah, tetapi mereka tahu ketika ditimpa kesulitan dan mereka sudah tidak lagi mampu untuk menyelesaikannya, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang menguasai mereka, dan mereka serahkan semua urusan kepada Tuhannya. Ada satu hal yang luar biasa dalam peristiwa ini,
Gajah saja menolak untuk merusak dan menghinakan simbol-simbol keimanan. Dan seorang yang beriman lebih dari itu sikap mereka. Ketika diperintahkan atau dipinta untuk merusak agama Allah sekecil apapun, wajib bagi orang Islam yang punya iman untuk menolaknya. Jangan kita rusak kehormatan agama Islam dengan pena-pena kita, dengan lisan kita, dengan kekuasaan dan tindakan kita. Karena sesungguhnya kebenaran itu akan mencari jalan kemenangan, dan Allah yang akan menuntun kemenangan dari kebenaran yang didatangkan oleh Allah itu melalui para pejuang-pejuang kebenaran yang bersikap istiqamah. Jangan sampai seseorang menjadi orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah menuju peribadatan kepada selain Allah, dan jangan pula menjadi penghalang dalam ketaatan. Dan Allah mengisahkan kisah di dalam surat Al-Fil ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita itu sombong meskipun punya gajah-gajah yang sangat kokoh. Gajah lebih tahu tentang kemuliaan Allah dibanding kita. Mereka tidak mau diajak untuk bermaksiat kepada Allah. Gajah tidak mau diperintah untuk memaksiati Allah. Dan semestinya manusia lebih tahu untuk tidak bermaksiat kepada Allah, lebih tidak mau lagi diperintah untuk memaksiati Allah. Dan pada saatnya manusia tidak boleh merusak kehormatan agama Allah. Mereka yang mau merusak agama Allah dengan kemaksiatan berarti mereka lebih rendah nilainya dari gajah-gajah, hewan yang tidak bisa berpikir. Tetapi mereka tahu bahwa hanya ada satu ketaatan, yaitu kepada Allah yang menciptakan mereka. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Ketika kita kuat, jangan sombong. Ketika kita lemah, jangan putus asa. Ada Allah yang bersama kita, dan pada saatnya yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Mari kita mencoba untuk meyakinkan diri kita. Jadilah orang yang selalu bersama Allah agar kita menjadi pemenang, dan jangan sampai sombong, karena kesombongan itu adalah awal dari sebuah kehancuran kita, karena Allah tidak mencintai dan bahkan membenci orang-orang yang bersikap sombong. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.